Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang menjadikan kita menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah porsi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belakangan ini kerap kali kita mendengar yang namanya berita kematian. Bahkan berita kematian lebih banyak daripada berita lahirnya seorang anak. Baik itu saudara kita, teman, tetangga, bahkan keluarga, yang mana mereka telah pergi mendahului kita. Terutama di masa sekarang ini, di masa pandemi ini, banyak di antara kaum muslimin yang telah Allah panggil. Dan lebih menyedihkannya lagi, banyak di antara para ulama yang telah Allah panggil. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah.
Kita tidak akan membahas apa itu corona, tidak akan membahas bahayanya corona, tapi cukuplah kematian yang terus kita dengar kabarnya hampir setiap hari, baik di sosial media atau secara langsung. Cukup itu sebagai peringatan untuk kita semua. Peringatan bahwa kematian pasti akan mendatangi kita, siapapun itu. Presidenkah, orang kayakah, orang miskin, petani, orang yang kerja di kantoran, semua akan mendapati yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan tidaklah kecuali pada hari kiamat akan dilipat gandakan pahala-pahalamu, atau pada hari kiamat disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah sukses, maka dia telah berhasil. Kemudian apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan apa? Melainkan kehidupan yang melalaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu hal yang aku sangat yakin terhadapnya, yaitu keyakinan akan datangnya kematian. Akan tetapi sedikit di antara kita yang mempersiapkan diri untuk berjumpa dengannya. Tak akan ada orang yang dapat lari dari kematian. Walaupun kita bersembunyi di balik bangunan yang sangat kokoh, kita tidak akan bisa lari dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak ada ampun saat ia datang, tak ada kelonggaran waktu saat ia menyapa. Semua akan terjadi begitu cepat, sehingga tak akan ada lagi kesempatan bertaubat ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan setiap umat memiliki batas waktunya, dan maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, atau bahkan memajukannya. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kuasa untuk mengundurkan ajal kita, tidak. Sehebat apapun diri kita, sekuat apapun tenaga kita, sekekar apapun otot kita, sekaya apapun harta kita, sebanyak apapun rumah kita, tapi itu tidak akan pernah berguna saat malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam bangunan yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang kita miliki tidak akan dapat membantu kita, baik harta, jabatan, tidak akan ada yang dapat membantu kita kecuali hanya doa
dari orang-orang yang terdekat atau doa dari orang-orang saleh yang mendoakan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi seorang mukmin yang cerdas, yang disebutkan dalam sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajul minal ansar. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang lelaki dari kaum Ansar, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, "Tsumma ayyul mu'minina akyas?" Kemudian siapakah mukmin yang paling cerdas? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal akyas." Mukmin yang cerdas adalah mereka yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dengan baik untuk berjumpa dengan setelah kematian. Ulaikal akyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup semua itu tadi menjadi pengingat untuk kita semua. Sejatinya saat ini absen kematian sedang berjalan menuju kita. Sejatinya saat ini kita tinggal menunggu waktu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah muda, tidak ada istilah tua, tidak ada istilah kaya, tidak ada istilah miskin. Semua pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus mengingat tentang kematian. Kita terus mengingat bahwasanya kita akan masuk ke liang lahat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang telah kita lakukan di dunia. Karena seseorang yang berjumpa dengan kematian, maka itulah hari kiamat bagi dirinya. Karena hanya ada pertanggungjawaban atas amalan-amalan yang telah kita perbuat, dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana al-a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah. Mata as-sa'ah? Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana al-a'rab, orang-orang kampung Arab jika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat? Fanadhara ila ahdathi insani minhum faqala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seorang yang paling muda dari mereka. Kemudian beliau bersabda, "In ya'ish hadza lam yudrikul haram, qamat alaikum sa'atukum." Jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ayyuhan nas, innakum taqulun al-qiyamah fa inna man mata qamat qiyamatuhu." Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai manusia, kalian selalu bertanya, kalian selalu mengatakan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat. Sebenarnya adalah ketika seseorang meninggal di antara kalian, maka kiamat sudah tegak bagi dirinya." Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang yang selalu mengingat kematian akan diberikan 3 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau mengatakan, "Man aktsara dzikrul maut akrama bi thalathah." Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian akan dimuliakan oleh 3 perkara. Ta'jilut taubah, yaitu bersegera dalam bertaubat, wa qana'atul qalb, kemudian puas hatinya, wa nasyatul ibadah, dan rajin dalam beribadah. Wa man nasiya al-maut ujila bi thalathah, dan barang siapa yang lupa mengingat kematian maka akan diberikan 3 kesengsaraan. Yang pertama taswifut taubah, yaitu menunda taubat. Kemudian wa tarkur ridha bil kafaf, tidak ridha dengan keadaan. Kemudian yang terakhir wa takasul fil ibadah, kemudian malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan kita dengan dunia melalaikan kita dengan akhirat, sehingga kita memiliki penyakit hati yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci bertemu dengan kematian. Kemudian yang terakhir, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwasanya sebelum kita mati, kita hidup di sini tujuannya adalah untuk beramal, karena nanti di akhirat tidak ada lagi waktu untuk beramal. Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa inna al-yawma 'amalun wa la hisab wa badan hisabun wa la 'amal. Dunia sudah pergi meninggalkan kita, kemudian wartahalatil akhirah muqbilatan, dan akhirat datang menghampiri kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan keduanya memiliki anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian dari anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisabun, karena pada hari ini adalah hari beramal, tidak ada hari pertanggungjawaban. Wa ghadan hisabun wala amal, dan besok adalah hari pertanggungjawaban, bukan hari untuk beramal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.